Gila itu. Gila itu kalau gila. pindah tuh ke Aston Villa. Itu gila. Kedua, sepak bola modern itu harus punya back yang bisa menggantikan sayap. Menurut gue itu doang. Kalau mau berangkat tuh sehari sebelumnya gue nyuci sepatu terus. Saking senengnya main bola. Halo Football Rockers, ketemu lagi kita di Rock and Roll Football. Ini sekarang edisi kedua. Sebelumnya gue pengen ngucapin selamat tahun baru 2022. Tema hari ini kita asik banget karena kita akan membahas tentang apa aja yang terjadi di setengah musim di 2021 kemarin. Dan pastinya hari ini selalu dengan bintang tamu yang gokil. Anak band, musisi yang doyan bola. Kali ini gue kedatangan Mas Denny Casmala. Gue kemana nih? Gue kesini apa sini nih? Wah, bebas tuh. Ini senior banget nih, senior banget. Senior alias tua. Yoi. Maksud gue udah lama kenal dia. Terus udah gitu, mungkin banyak orang nggak tahu kalau anak band tuh banyak doyan bola. Dan gue secara apa ya, mengamati lah. Kalau dia salah satu fans bola. Gue nggak harus sebutin lu klub lu apa, ntar kita akan ngomongin. Oh, dari baju jadi kelihatan. Yoi. Yang tahu. Dan secara historis ada hal-hal yang menarik kenapa Ya. Denny Casmala yang kita ajak kali ini. Dia punya historis juga tentang bola ya Mas ya? Oh banget. Oke Mas, kita mulai nih ya. Jadi gue pengen ajak lu ngobrol dulu tentang kejadian-kejadian yang unik lah di 2021. Kan ini udah setengah musim nih. Dan menurut gue musim ini tuh seru banget sih. Kita ngomongin liga semuanya maksudnya? Liga semua. Oke. Ya, terutama Eropa ya. Eropa. Ya. Maksud gua, mungkin kita bicara dari Liga Inggris dulu. Kalau Liga Inggris itu kita bicara 3 besar sekarang, Manchester City, Chelsea, dan Liverpool. Menurut lo gimana persaingan Liga Inggris? Kalau menurut gue salah satu penggemar Liga Inggris ya. Dari dulu sampai sekarang itu ya, meskipun ada yang disebut 5 besar, tapi tetap underdog itu pasti gokil. Selalu tuh ya. Itu udah yang membuat gue tertarik Liga Inggris karena apa? Nggak selamanya yang lo bilang jago tuh bakal menang, gitu. Jadi menurut gue prediksi sama setiap tahun. Pertama pasti yang jago kalah dulu, tapi ujung-ujungnya pasti ngebut. Dan itu tradisinya Liga Inggris menurut gue ya. Jadi tapi kalau bicara 3 besar masih City, Chelsea, Liverpool itu nggak aneh menurut lo? Nggak aneh. Karena Justru yang aneh ya tahun lalu tiba-tiba Tottenham naik segala macam atau apalah gitu ya. Yang aneh sekarang Arsenal turun itu aja. Tapi nomor 4 sih. Tapi sekarang bagus gue bilang. Udah bagus lagi. Ya. Nah dari semua liga itu menurut lo apakah Liga Inggris masih yang paling seksi? Kalau menurut gue ya. Secara tontonan, terus secara apa ya? Adrenalinnya juga beda. Kedua sih menurut gue ya, hasil kameranya itu bagus banget. Oh iya, dari situ Mas ya. Mungkin karena Inggris cuacanya bagus. Tapi setahu gue pernah ke sana, itu pernah buruk cuacanya. Terlalu dingin? Enggak, karena di Inggris tuh kabut, mendung banyak. Tuh negara dengan kabutnya kan. Tapi gue bingung kok pencahayaannya bisa bagus. Itu yang membuat gue sampai sekarang seneng karena apa? Colorful nonton itu. Emang enak sih. Jadi manjain banget sih menurut gue. Maksud gue nggak bilang Italia jelek, tapi buat gue harusnya kayak gini tontonannya gitu. Apakah karena stadionnya itu nggak terlalu besar Mas? Dengan penonton deket banget, jadi kayaknya... Ya, gue setuju tuh. Itu yang membuat apa ya, orang jadi seneng karena apa? Di sana tertib orang. Orang dari lapangan itu cuma 2 meter, nggak ada pagar. Lo kalau nonton Liga Italia kan ada pagernya kan. Jauh lagi. Masih ada jogging track ya Mas? Yes. Old school banget. Ini nggak ada gitu. Dan itu menurut gua jadi mungkin ada kedekatan antara penonton emosional ya, antara penonton dengan si pemainnya. Sama kalau kita main band gitu. Makin dekat makin senang kita kan gitu ya. Jadi atmosfer itu terus secara gambar menarik dan persaingannya tadi lu bilang tim bawah pun juga enggak, karena ngalahin yang tim besar itu jadi Liga Inggris masih yang paling menarik menurut gue. Ya apalagi di tim 2021 ya. Dari dulu. Dari dulu ya. Apalagi tim promosinya. Itu nggak nyangka deh loh. Nah, ya bicara itu dulu 2021 salah satu yang menarik kalau bicara tim degradasi adalah Newcastle. Mereka duitnya lagi banyak nih Mas. Dibeli Uni Emirat Arab, tapi mereka masih masuk degradasi. Kalah juga tapi. Masih degradasi. Tapi menurut lu setengah musim ke depan akan ngelawan nggak? Karena mereka kayaknya mau belanja nih. Kalau menurut gue lihat bursa transfer Januari ini sih kalau mereka let's say ngambil 1-2 pemain top lah, gue rasa itu akan merubah. Iya. Mereka udah beli Trippier sih, tapi yang lainnya itu keren banget sih. Gue nggak tahu belinya berapa tuh, mahal banget kan? Enggak sih. Trippier 15 juta. 15 juta. 15 juta euro apa pound ya? Itu dicicil 2 tahun kali ya. Iya.
Nyicil mobil. Tapi Newcastle kan duitnya banyak banget, Mas. Tapi menurut gua nggak jamin. Nggak jamin ya? Banyak tim, Kecuali mereka dapat pelatih oke kali ya. gue percaya kekuatan sekarang adalah kekuatan setiap tim Liga Inggris. Mungkin di dunia itu pelatih penting banget. Bicara tiga ini pelatihnya gila Karena semua. pelatih itu pelatih nge-trigger bukan soal taktik ya, tapi bagaimana mereka ngasih satu spirit pada saat istirahat atau dia ya pelatih itu harus meyakinkan pemain. Ya udah, pelatih favorit lu siapa di Liga Inggris? Walaupun itu bukan klub lo. Oh, gue suka Pep sih. Wah, iya sih. Pep itu sumber gua. Karena apa gue suka Gokil Pep? tuh orang. Apa stabil di liga manapun dia tetap timnya 3 besar gitu menurut gue, gila. Dan dia pun kayaknya tipikal yang dia tangan besi, tapi siapapun bintang bisa dikuasai maksudnya. Kalau menurut gue bukan itu. Menurut gue dia punya pendekatan emosional sih menurut gue. Kan sama kayak lo main musik kan. Lo nggak bisa marahin orang kan. Lo kalau lo besok mainnya gini yang bagus. Gue rasa dia punya kayak gitu. Kayak gitu juga ya. Tapi ada juga yang kayak model Ferguson yang mesti teriak-teriak. Gue rasa Pep nggak gitu sih. Enggak gitu ya. Oh lebih menurut lo lebih tangan besi touching Ferguson sih. ya? Ya kalau si Pep tuh kayaknya lebih enak lah. Pendekatannya lebih oke. Tadi gue usapan dia gitu soalnya. Oh, Enggak ya? akrab bener ya. Oke Mas, jadi itu secara garis besar apa yang terjadi di Liga Inggris dan setengah musim ke depan akan tetap seru ya? Tapi gue sih 1-2 sih gue udah nebak siapa sih. Nggak jauh-jauh. Oke lanjut Mas, Liga Spanyol. Liga Spanyol ini unik nih 2021. Real Madrid cukup stabil di Liga ya? Yes. Cukup stabil di Liga, pimpinan. Terus udah gitu ada Sevilla nomor 2, yang gila Barca nomor 6. Berantakan banget. Katanya tuh tim jadi miskin sekarang. Yes. Karena manajemen apa yang ownernya sebelumnya kacau ngatur duitnya. Lu boleh kasih komen sedikit tentang Liga Spanyol setengah musim kemarin? Kita ngomongin Madrid dulu ya. Ya. Kenapa menurut gue Madrid tetap stabil? Dia milih pelatihnya bener. Ancelotti. Pelatih yang udah bolak-balik ke Liga mana-mana ya. Udah bolak-balik ke Madrid juga, udah pernah juara champion. Udah pernah. Di Madrid juga udah 2 kali Udah dia 2 gitu. Dia milih pelatih benar. Itu Madrid. Kedua, materi Madridnya gue perhatiin meskipun dia udah nggak ada Ronaldo, itu second line-nya bagus-bagus. Vinicius. Yes. Gawat. Dia Vinicius main dari umur 19 tahun. Iya. Terus Dengar-dengar dia sekarang pemain paling mahal, harganya tuh dia Mas. oh ya. Dia sekarang. Oh, gue baru tahu nih. Tapi yang paling murah pasti Benzema yang udah tua. Enggak, tapi menurut gue kita ngomong Tapi Benzema juga gacor loh. ya karena gini, dia tahu fungsinya ketika ada Ronaldo tugasnya servis. Oke. Padahal kalau di tim nasional pada saat itu dia goal getter kan. Nah sekarang dia buktikan bahwa dia sebagai goal getter juga bagus menurut gua. Dia mau taruh kiri, taruh kanan juga bagus gitu. Ternyata udah 300 gol dia di Real Madrid. 301, 301. Bentar lagi mau mecahin Raul katanya. 308 masih jauh. Mungkin nggak? Mungkin banget. Orang masih setengah musim, masih ada 18 pertandingan lagi kan. Oke, Real Madrid. Kita nggak usah ngomongin yang Sevilla segala macam. Barca. Biar dah. Why? Karena apa? 16 tahun menurut Apa gua. karena tinggal Messi? Iya, 16 tahun itu mereka punya satu pemain sentral yang udah menjadi rohnya. Rohnya udah nggak ada gitu. Oke. Nah, masalahnya dari dulu, kalau nggak ada Messi, jarang banget kan menang Barcelona. Iya. Paling draw. Beda lo Tapi ngomongin pelatihnya Madrid. udah Xavi loh, Mas. Ya, nggak jamin. Xavi kan pelatih baru setahun 2 tahun ibaratnya. Juga pelatih dari apa maksudnya timnya tim dari Timur Tengah. Iya, iya. Bukan pelatih di Eropa juga atau di mana menurut gitu ya. gua. Beda ceritanya kalau lo misalnya ada di si Steven Gerrard yang ada di Skotlandia. Iya. Klubnya klub nomor 1. Sekarang balik sini klub Aston nomor Villa. sekian. Masih bisa. Yes, masih bisa adaptasi dan levelnya sama gitu menurut gua. Optimis nggak lo sama Barca? At least bisa masuk 4 besar. Gua kalau lihat Barca itu kayak Liverpool sebelum ketemu Klopp. Oke. Dia mesti mencari jati diri dulu, pelatih yang bagus mana. Dia bingung mau beli pemain apa segala macam. Sama kayak dulu Liverpool nggak punya duit beli pemain kan. Mau nggak mau dia rekrut dari bawah dong. Iya. Ya sampai ada si Henderson. Nah menurut gua si Barca itu sama kayak si Liverpool 7-8 tahun lalu. Sebelum ketemu ada si Klopp. Jadi si Xavi ya mesti pelan-pelan dulu. Jadi mungkin nanti baru 4 tahun, 5 tahun. Nggak bisa. Sama kayak, sebenarnya menurut gua sama kayak waktu Ronaldinho belum masuk. Kan Barcelona bukan tim yang biasa aja gitu. Iya, Semua Real Madrid, kalau nggak Atletico atau Valencia. Iya. Barcelona nggak ada apa-apa. Bahkan Real Betis juga dulu bahaya. Kan? Yes. Terus ada lagi dulu, Real Sociedad dulu. Itu Iya, gila iya, banget kan. Real Jadi menurut Sociedad. gua si Barcelona tuh ya balik lagi kayak 10 tahun lalu, 16 tahun lalu sebelum ada Messi. Ya kita lihat aja ada Messi baru apa enggak. Tiki takanya masih jalan nggak menurut lo? Nggak mungkin. Harus ada pemain sentral. Dulu punya Xavi nggak ada, gantinya si kalau waktu itu kan ada Messi kadang-kadang tarik tengah kan, tik-tik aja jalan. Nah, Sekarang jadi nggak menurut ada. lo mereka harus menemukan pemain yang skillnya at least kayak Messi
atau menemukan pemain-pemain baru lagi yang dari itu naik atau menemukan pelatih? Kalau menurut gua itu hal yang berbeda. Semua tergantung kebutuhan pemain sama pelatih sih. Kalau pelatih mau menerapkan tiki taka harus ada pemain yang kayak si Xavi. Iya. Kalau dia nggak dapet mau nggak mau cara yang berubah. Cari konsep lain ya. Entah muatin sayap kanan, sayap kiri atau main belakang. Karena pemainnya nggak adjust ya sama tiki taka nih ya, yang pemain sekarang ya. Nggak semua orang punya kemampuan tiki taka gitu. Oke. Jadi Barca menurut Mas Denny masih nggak optimis Masih bisa lama. dalam waktu Masih cepat lama, ya? masih lama. Anak gua fans Barca, Mas. Tapi maksud gua sepakat sama itu. Iya. Sepakat sama itu. Berantakan nih Mas ya. Masih lama lah orang uang aja nggak punya. Uang nggak Tapi punya gue bingung lah. dia baru beli pemain 60 juta. Siapa Torres. Fernando itu nyicil. Nyicil pula lagi. Cuman menurut gue 60 juta posternya sih gokil sih menurut gue. Mending yang muda pelan-pelan diangkat. Jadi menurut gue jangan mau jadi hebat cepet sih, menurut gue pelan-pelan aja kayak Liverpool deh gitu. Atau Arsenal deh. Lu Arsenal deh coba lihat deh. Oh iya. Pemain baru yang baru sekarang Howie gila-gila semua, apalagi si Saka juga udah bagus. Edan itu. Pemain mudanya Madrid yang Odegaard aja. itu gila itu. Gila itu menurut Mas, gua. di sini ini tim produksi banyak yang fans Arsenal, nggak usah bahas Arsenal deh ya. Nggak apa-apa kita ngomong Arsenal. Kan sisi positif. Oke Mas. Liga Spanyol lewat Liga Italia. Sekarang itu AC Milan nomor 1 ya? Bukan Inter ya? Hasilnya nomor 1 ya. Oke. AC Milan nomor 1, nomor 2 Inter. Juve nomor 5, Napoli nomor nggak tahu Napoli nomor 3 ya? 3. Menurut lo masih AC Milan Inter Milan, dan kalau gua lihat sih Inter Milan masih kayak tahun lalu nih, masih ngelawan, dan AC Milan kan naik tiba-tiba di atas dan gue sempat ngeliat pertandingan AC Milan juga mainnya nggak oke sih, tapi menang keras segala macam. Punya komentar sendiri nggak Mas? AC Milan Inter Milan. Gue ngomongin AC Milan dulu ya. Kalau gue ngeliat AC Milan, kenapa sekarang dia bisa unggul di atas? Lo mesti lihat 5 musim terakhir. Busuk banget kan? Busuk. 9, 5, 8, 7. Menurut gue sekarang dia kenapa bisa berhasil? Karena dia udah mupukin dari awal nih. Jadi dia bisa nomor 1 ya karena melalui proses yang jelek mulu. Sama kayak Inter, begitu dulu dapat Mourinho juara anjlok. Nah sekarang kalau dia mulai Conte tahun lalu juara. Jadi kalau menurut gua semua tim-tim itu emang harus dari paling black dulu lah ibaratnya. Iya. Kalau Juve sama juga, Juve udah keren, begitu nggak ada Ronaldo ambles. Jadi Juve ini mungkin bangunnya terlama lagi sih menurut gua. Mirip kayak Barca. Iya, Juve. Lu nggak optimis sama Juve? Nggak mungkin deh menurut gua. Sosoknya nggak ada, pelatih juga menurut gua, ya itu balik lagi ke pelatih. AC Milan siapa pelatihnya? Siapa ya? Gue juga lupa. Iya, bukan. Siapa ya AC Milan pelatih? Inzaghi bukan ya? Lupa gua. Inzaghi Inter. Ya kalau Simone Inzaghi. Tapi AC Milan menurut lo apa karena mereka punya mental juara juga? Yes, mental juara, dan mereka punya satu figur sih menurut gua, meskipun udah tua, dan mereka punya Ibrahimovic, itu edan sih menurut gua. Itu orang mentalitasnya yang harus dibayar sih. Kalau pemainan menurut gua ya lo kalah tetap pengen menang. Ibrahimovic punya itu. Menurut gua tim yang bagus harus punya itu. Let's say MU, dia punya Ronaldo, mentalitasnya penting banget. Jangan ngomongin MU dulu. Nanti gua mau nanya itu. Pertama maksud gua AC Milan Inter Milan. Menurut lu siapa yang AC Milan sih menurut gua. Lu AC Milan ya? AC Milan menurut gua masih lebih punya kans untuk bisa juara sih menurut gua. Kalau musim Inter ya, Inter masih ada si siapa kemarin yang balik lagi ke Chelsea? Lukaku. Nah, kalau ada Lukaku mungkin masih bisa naik. Ya, mereka ada Zeko, tapi Zeko juga udah umurnya berapa? 34 apa 33? Gua tuh fans Mourinho gitu, dan dia AS Roma. Tadi yang ngelawan awal-awal, sekarang nggak tahu. Kalau menurut gua Mourinho sekarang taktiknya udah kebaca orang sih menurut gua. Dan pendekatan emosionalnya dia kepada pemain sih menurut gua juga udah beda. Nggak kayak zaman dulu awal, masih muda. Sekarang juga umurnya udah berapa Mourinho? Yang tadinya digadang-gadang Roma bakal nomor 1, ambles. Gua juga bingung Mourinho. Masih seksi nggak Liga Italia menurut lo? Dari dulu sih gua nggak. Kalau kita bicara 90-an, Liga Italia itu bagus kalau main di Champions sih menurut gua. Oke. Kalau di Liga tuh menurut gua so boring. Iya. Gua nggak bilang jelek ya. Iya. Abis gua main Liga Inggris, banyak jatuhnya Liga Italia tuh. Banyak fans Liga Italia juga sih. Tapi gua nonton. Oke. Tapi opsinya Liga Inggris dulu nontonnya. Nah, oke Mas. Secara garis besar tadi lu udah kasih gambaran Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, apa yang terjadi setengah musim kemarin. Tadi lu singgung MU. Nah, menarik sih selalu ngomongin MU, karena MU bisa dibilang fanbase-nya juga termasuk besar. Iya. Nah, terbesar mungkin di Indonesia kali ya. ya menurut gua
apakah MU itu tidak seperti yang lu bilang tadi? Tidak siap tuh jatuh? Karena terus terang, lu bicara Arsenal tadi. Lu bicara tim-tim yang akhirnya comeback, even Chelsea pun pernah dua jatuh segala macam dan comeback. MU tuh terus terang mereka udah nggak dapat piala bertahun-tahun belakang dan tapi secara pemberitaan, secara harapan fans segala macam masih mereka menganggap mereka sebagai tim papan atas. Gini loh. Apakah mentalnya tuh nggak siap jatuh, jadi mau naikinnya susah? Kalau Nggak realistis? Nggak tahu ya, kalau gue mikirnya beda kali ya, Win. Menurut gue gini, waktu Enggak, tapi lu sepakat, MU berantakan? berantakan sih menurut gue. Tapi gue mau nyoba analisa dari sisi gue ya. Iya. Menurut gue dia dapet Solskjaer tuh udah bagus waktu itu. Dari bego nih ibaratnya ya. Dari ambrek banget ya, punya harapan dengan pemain muda, tiba-tiba jadi bagus sampai waktu itu peringkat 3 apa 4 gue lupa. 2. Oh 2 ya. Tahun lalu 2. Ya, sempet 2. Bukan. Oh ya 2 ya. 2. Di bawahnya City ya. Oke. Liverpool nomor 3. Oh iya. Ya, terus pokoknya intinya udah bagus nih. Tiba-tiba ada Ronaldo. Sekali lagi menurut gua di luar rencana itu ya. Bukan nyalain Ronaldo sih menurut gua. Kalau ya gini, kita main gitar nih. Tiba-tiba ada Ed main sebelah kita. Lo gimana rasanya? Fair kan? Ya kan? Meskipun ya legend lah gitu. Iya. Nah, menurut gua ada sindrom sih. Ada sindrom ya. Si pemain muda ada sindrom, dia menunjukkan, oh gue lebih bagus si Ronaldo nih. Ini era gue nih sekarang nih. Mungkin bagi pemain muda gitu. Akhirnya menurut gue Ronaldo jadi nggak diperhitungkan, kasihan. Kan gue perhatiin nih, tiap MU main, buset ada momen bagus, nggak pernah diumpan segala macam. Gue yakin Solskjaer pasti marah-marah tuh. Ronaldo enak loh, kenapa nggak sakit gitu. Mas, nah, kalau menurut gue, salahnya adalah begitu Solskjaer dipecat, harusnya dapat pelatihnya bukan si Rangnick menurut gue. Zidane sih menurut gue. Zidane tuh bisa bikin pemain muda, pemain tua jadi satu itu. Terbukti di Madrid sih menurut gua. Anjing gua serius banget ya. Iya, Mas asik. Tapi kan analisa orang gini Mas, analisa orang Raf ini katanya manajemen MU atau owner MU tidak pengen singkat. Mereka ngelihat gini loh, kalau kita ngomongin si Ralf, kan muridnya udah jelas sudah jago nih. Yeah. Si Klopp sama Tuchel. Mereka pasti si dua orang ini muridnya itu pasti mengembangkan yang udah ada nih. Udah pasti caranya lebih baru yang muda ini. Ngapain pakai yang tua sih murid gua? Umurnya udah 62 gitu. Jadi lu nggak yakin juga sama MU? Nggak yakin, ganti pelatih menurut gua. Itu menurut lu ya? Harusnya sekelas Zidane, sekelas si Ancelotti sih menurut gua. Dengar-dengar sih katanya musim berikutnya Pochettino mau merapat. Itu bagus, itu tim dari bawah ya Tottenham tahu sendiri kan tiba-tiba final champion. Sekarang di PSG dia bisa mempertahankan, gila sih menurut gua, harus punya pelatih yang bisa menyatukan muda sama tua sih menurut gua. Jadi 2022 pun lu belum yakin sama MU? Nggak mungkin bisa juara 1 gitu. Oke. 4 besar? Mungkin. Tapi secondnya banyak di situ. Ada Tottenham yang juga lagi bagus. West Ham juga gila. Aduh, West Ham juga lagi bagus. Aston Villa deh. Aston Villa tuh kalahnya cuma sama tim gede. Sama Gerrard lagi sekarang. Gila. PD lagi naik. Gue denger si Coutinho pindah ke gila itu. Gila itu kalau pindah tuh ke Aston Villa. Itu gila. Itu akan mancing yang lain-lain mau pindah juga kali ya. Sama mancing gue juga jadi nonton Aston Villa. Wah, seru banget. 2021 analisa Mas Denny. Terus akan seperti apa 2022 ya terserah lu mau sepakat apa enggak, tapi paling sepakat. Wah. Tapi paling enggak itu gambaran yang terjadi 2021 ya maksud gua. Dan bakal tetap seru sih 2022. Oke, Mas. Kita tinggalin tentang apa sih yang terjadi 2021. Gua sekarang mau ngebahas lu nih. Sebelum tentang lu nih, kita jangan lupa dalam negeri dulu deh, Mas. Oke. Timnas ya? Iya. Di akhir tahun kita sempat ternyata mencengangkan AFF Indonesia runner up. Terus banyak orang berharap sama STY. Gue sempat dengar statement lu keras sih tentang timnas gitu di sosmed gitu loh. What do you think about timnas kita gitu? Maksud gue apakah lagi-lagi PHP lagi? Karena kan statement sekarang, wah ini harapan, kayaknya bakal bagus nih. Atau apa sih menurut lo? Ya kalau kita juara 2 itu dari dulu. Juara 2 lagi. Udah biasa sih ya. Jadi menurut gua dari dulu ya tim nasional begitu sih menurut gua. Yang gue salahkan dari bukan tim nasional. Logikanya gini. Kita ini penduduk salah satu negara yang terbanyak di dunia. 270. Masa nggak ada pemain yang bagus? Katakanlah ada pemain bagus. Menurut gue cuma satu masalah, mentalitas sih menurut gua. Mentalitas gini. Gue perhatiin kayak kita main musik nih.
musisi yang berhasil adalah musisi yang struggle, yang siap apapun kondisinya dia harus struggle. Nah kita menurut gua pemain timnas kita itu nggak ada jiwa nggak mau kalah gitu, ya udah kalah ya udah makin down, dan itu sering terjadi setiap final. Sering terjadi di final. Jadi menurut gua yang harus dirubah adalah mindsetnya. Mungkin cara bermainnya mungkin udah bagus, pelatih udah bagus, semuanya bagus, semua ini bagus, bersatu. Tapi itu mentalitas kan kelihatan ketika orang, ya maaf sebelumnya kalau salah, ini analisa gua nih. Lu bawa bola nih. Kan gua ngerasa jadi main bola nih. Jadi 4 orang lawan 4 orang, one on one. Itu nggak sampai 1 detik udah diumpan. Kalau bule, maaf sekali lagi. Lu 1 orang lawan 3 dia masih bisa bertahan. Masih bisa tenang Mas ya? Iya kayak orang mau berantem 3 orang, udah kabur duluan. Nah, dia enggak gitu menurut gua. Masih bisa mikir atau Iya, banyak cara lah gimana caranya biar dia selamat. Nah, kalau menurut gua kelemahan tim nasional adalah itu, kepercayaan dirinya tuh kurang sih menurut gua. Nah, kalau bicara mentalitas itu, Mas Denny pernah jadi pemain bola ya, nanti kita kupas ya. Makanya dia bisa komen kayak begini gitu. Itu ditularin dari mana Mas? Nge-build-nya? Dari pelatih kah? Dari kepengurusan semua kah? Atau apa? Karena kan ya bisa dibilang mereka masih muda gitu loh. Tiba-tiba final gitu. Kalau menurut gua, pemain Indonesia mesti main di luar negeri. Mesti ngalahin, mesti ngerasain namanya fight hidup susah di luar negeri. Bukan soal main bolanya aja ya? Bukan mindset, jadi bagaimana lo harus bersaing dengan segitu banyak pemain yang gede-gede, yang gila-gila jangkung-jangkung, hebat-hebat, badannya gede-gede gitu. Lo lihat Messi deh, spirit fight-nya tuh beda. Sama kayak orang, menurut gua itu negara Argentina itu negara susah, sama kayak kita gitu. Jadi begitu pemain dilempar ke luar negeri, itu mentalitas jadi gila. Begitu dia pulang balik ke negara, itu akan mengaruhi yang lain kan. Kita bisa lihat nih, ada beberapa pemain yang main luar negeri. Si siapa striker kita yang masih muda, Egy. Mentalitasnya kan gila. Nah menurut gua, mungkin dari 11 atau mungkin berapa, mungkin 1 sampai 2 orang doang yang punya kayak gitu. Enggak. Kita tuh harus ekspor pemain menurut gua. Mesti ngerasain main di luar negeri sih menurut gua. Ya orang juga komen itu. Pertama adalah liga kita ngaco. Jadi nggak bisa ngasilin pemain-pemain secara mental dan kualitas. Terus kedua, itu tadi pemain-pemain ini harus main di luar negeri. Sama, semua komennya juga begitu. Jadi memang maksudku kalau tidak ada gitu, kita pasti jangan berharap. Nggak sih mungkin ya. Mungkin bisa juga kita mau maju tanpa harus luar negeri. Menurut gua banyak cara sih menurut gua. Jadi sama kayak spirit fight itu kan ada di setiap manusia harus ada gitu. Jadi ketika orang udah sukses, orang akan lupa sejarahnya gitu. Lo udah bikin lagu bagus, terus lo terkenal. Terus tiba-tiba udah terkenal lo malah bikin lagu kayak gitu kan. Nah sama menurut gua. Kita lihat Ronaldo deh, dia nggak pernah puas. That's it, itu menurut gua. Lo harus menang segala macam. Ya resiko kalah itu ada, tapi jangan sampai selama lo masih hidup, lo harus fight. Itu sih yang kurang sih. Dan spirit fight itu harus bersatu bersama-sama di antara lini pemain gitu. Makanya ada kapten tim nasional yang bisa menyatukan itu menurut gua. Nah, kapten kita harus punya kayak gitu. Siapa yang milih kapten ya bukan tanggung jawab kapten, saya yang milih siapa gitu. Sampai nakoda PSSI pun juga harus benar sih menurut gua. Itu kompleks ya. Nanti kita maksud gua gini. Oke Mas, itu kita masih bicara soal 2021 kan tadi tentang AFF, tentang Indonesia gitu loh. Kita akan kupas lagi soal itu. Sekarang kita ngomongin tentang lu Mas. Jadi pertama gua tahu historis lu kalau lu katanya dulu pemain bola, tapi sebelum itu ini dulu. Klub paling favorit lu apa? Liga Eropa? Dari dulu? Ya. Dulu gue suka 2, Liverpool dan AC Milan. Liverpool AC Milan. Yang konsisten sampai sekarang? Liverpool sampai sekarang. Terakhir sama suka Chelsea dulu. Sejak ada Lampard tuh suka sih gue. Kenapa Liverpool? Dulu gue penggemar Jan Ras. Gue penggemar school. juga dulu ini, aduh namanya siapa ya? Jan Ras tuh John Barnes. John Barnes dulu. Gue pernah ketemu John Barnes di airport dulu. Tahun berapa ya? Tahun 93. Gue ke London waktu itu. Begitu di airport ada orang gede banget. Begitu ke belakang hitam gede. John Barnes. Nggak ada foto sih zaman dulu. Itu gue ngefans banget sama dia zaman dulu. Ya pokoknya gini. Gue suka Liverpool karena... Liverpool, terus pemain. Tadi lu bilang itu sejak kapan? Kalau ya bicara... pokoknya sejak pertama kali gue gila-gila. Gue lah gara-gara lihat Liverpool lawan Prancis itu. Yang 1-0 di Brussels, Belgia yang rusuh itu. Lawan Juventus yang kalah. Ya si pelatih yang gol 1-0 itu. Wah itu gila itu. Yang Liverpool di ban nggak boleh ke champion. Wah itu historis. Tuh banyak yang nggak tahu tuh Mas. Tragedi Brussels. Ya gara-gara Liga Inggris itu kan akhirnya malah dibuka kan. Nggak ada jarak sama penonton. Iya. Akhirnya malah bagus. Berpuluh-puluh putaran belasan tahun tuh Liga Inggris nggak boleh ada penonton. Menurut lu gimana Liverpool sekarang?
gila sih. Gokil sih. Gue tuh termasuk yang sabar ya dari Liverpool yang blow on ibaratnya gitu ya. Itu nggak dipungkiri loh Mas, Nggak semenjak dipungkiri. Klopp ini mengerikan loh Liverpool. Sebelum Klopp aja udah mulai leket pelan-pelan sih. Waktu juara Champion 2005 Iya. masih Gerrard, terus ganti pelatih, terus walaupun turun dikit, terus beli pemainnya bagus-bagus. Iya. Beli pemain yang nggak ngetop, terus kayak siapa sih Torres, terus si Suarez segala macam. Jadi Itu udah. kalau gue lihat dari tahun segitu, dari tahun awal 2000-an ya, itu naiknya pelan-pelan Mas, sampai sekarang stabil. Lo bayangin kenapa bisa kayak gitu? Berarti kan manajemennya bagus. Iya. Peran Klopp sangat besar kah? Kalau menurut gue bukan Klopp, manajemen yang bagus. Oke. Kalau Klopp ya tugasnya dia ngelatih. Liverpool sekarang, kita bicara Liverpool 2-3 tahun sekarang, beda nggak sama dulu? Kalau menurut gua sih, mainnya sih asik banget sekarang, keren. Kalau dulu kan kita tahu lah, kick and rush banget kan. Ya. Kalau menurut Sekarang gue, Liverpool yang sekarang? kalau menurut gue juga pengamatnya Dortmund ya, jadinya. Oke. Jadi kalau ngeliat Dortmund tuh sama Liverpool 11-12. Oh ya? Cuman pada saat sebelum ada Klopp, ya Liverpool tuh masih harus import pemain yang mahal kadang-kadang gitu ya. Masih Klopp ini kayaknya nggak terlalu mikir gitu, udah lo manfaatin pemain muda. Kalaupun mau dapat pemain bagus, yang murah aja. Sejak Klopp bagus mana ada pemain dia beli pemain Tapi mahal. dia rela loh, dia beli Alisson sama Van Dijk itu mahal. Ya nggak apa-apa, karena dari dulu PR-nya cuma di situ. Kali-sekalinya beli mahal nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Itu jelas-jelas buat mereka. Terbukti yang dari dulu Liverpool backnya culun gitu. Kipernya juga apalagi tahu sendiri. Pemain Liverpool favorit itu yang sekarang? Sekarang, Yang era sekarang? gue suka salah sih sama Henderson sih menurut gue. Oke, salah. Henderson kapten. Henderson, Kapten banget. tuh. Henderson tuh ya Gerrard banget. Yo, Cuma iya. bedanya nggak terlalu banyak gol aja. Harapan lu Liverpool musim ini? Sih kalau mau Mereka masih lolos Piala Champion. Mereka masih lolos FA. kalau menurut gue faktornya ada faktor di City sih menurut gue. Kalau City stabil kayak gini terus Liverpool nggak mungkin menang. Oke. Ya kecuali sekarang apalagi sekarang sih Salah sama Mane lagi ke Afrika. Afrika lagi. Itu memang selalu jadi berat, momen. berat banget sih menurut gua. Ya dia bisa ada di 2-3 sih menurut gua udah bagus. Gue yakin fans Liverpool juga paham itu. Oke. Satu musuh cuma satu ya City emang stabil sih mesti diakuin. Dan itu stabil Tapi banget. kalau Mas. champion gue masih bisa jamin. Menurut gua Oke. Liverpool masih kuat. Apalagi Piala FA. Iya. Ya. Yang main muda-muda semalam menang. Iya. 1-0 jadi 4-1. Gila sih menurut gua. Muda-muda semua loh. Oke, sekarang kita tinggalin tentang klub favorit Mas Denny ya, fans Liverpool banyak yang senang nih kan. Oke Mas, sekarang gue pengen historis lu dong tentang main bola. Tadi kita sempat ngobrol gitu kalau banyak yang nggak tahu, Mas Denny ini dulu lulusan Ragunan main bola. Kalau kalian nggak tahu generasi sekarang, hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk sekolah Ragunan, ya nggak sih Mas? Untuk olahraga, karena salah satu pendidikan terbaik olahraga Indonesia, bulu tangkis tuh Susi Susanti, Yayuk Basuki. Semua itu Ragunan, pemain bola gitu zaman Ragunan juga dulu. Oke. Nah, lu boleh ceritain dong Mas, masa kecil lu kok bisa, lu sefokus itu kah Ya main pokoknya bola? dulu, jadi gue tuh keluarga musik ya. Jadi kalau kakak gue musisi, jadi bokap gue musisi. Jadi gue tuh dulu dididik untuk jadi musisi. Satu kali lihat kakak gue main piano, salah dipukulin. Oke. Setelah itu gue nggak mau jadi musisi. Kenapa nggak mau? Padahal gue takutnya kalau salah belajar Takut gitar, gitu ya? dipukulin. Nah, gue main bola, bokap gue senang. Gue olahraga senengnya. Ya udah, pokoknya dari kelas 2 SD itu tiap hari main main bola, senangnya main bola. Bisa pulang maghrib baru pulang. Main bola tuh ya bener-bener main bola. Orang tua support ya? Support dan main bola, cuma Oke. orang lapangannya nggak jauh kok gitu. Singkat cerita kelas 1 SMP tahun 86 apa ya? 8 SD kelas 6 SD. Tuh lihat Maradona World lagi Cup. gila-gilanya. Tangan Tuhan itu Mas. Tapi gue pada saat itu gue ngefans Gary Lineker. Gue udah suka Liverpool gitu. Meskipun dia bukan Liverpool, pada saat gue lupa dia apa gitu. Tottenham apa lupa gue. Apa? Ya, pokoknya lihat Gue buset. juga nggak tahu ya klubnya. Gue lupa Gary Lineker tuh Dia apa. legend lagi. Apa ya? Tottenham gue lupa. Hah? Oh, Ya kalau nggak salah, ya Spurs. makanya gue lupa Oke. tuh. Soalnya zaman dulu ada Peter Bresley. Oke. Itu pemain Liverpool, itu gue suka banget. Orangnya kecil, badannya Iya. gila. Terus ya singkat cerita ya, gue seneng, gue jagoin sih Gary Lineker. Inggris pada saat Inggris. itu. Gak taunya Maradona gila. Gila. 1, 2, 3, 7 orang lewat. Peter Shilton yang nomor 1 kipernya disikat juga sama dia. Itu tangan Tuhan segala macam. Sejak itu gue mau jadi Maradona udah. Oke. Baju gue Maradona, sampai poster gue tuh kamarnya Maradona. Lu fans Argentina nggak? Iya, gue fans Argentina. Gua juga. Oke. Dulu kan ada si Valdano, Burruchaga, segala Burruchaga. macam. Ah itu gila sih menurut gue. Ya pokoknya intinya, ya gue fans Euforia Maradona. bola tuh gila banget dulu ya zaman itu ya. Sejak itu gue mau sekolah bola gimana caranya? Gue bilang nyokap gue. Gue tanya teman-teman, ada klub bola di Jakarta Timur, namanya Bina Taruna. Bina Taruna itu cabangnya
Persija Timur. Wah, sikat dalam kiraan gua mungkin nanti kalau Persija Timur. yes, dulu belum ada Persija. Dulu Persija udah ada tapi ada Persija Timur kan. Oke. Udahlah dari situ ikutlah gua si klub itu. Setiap minggu 2 minggu sekali latihan segala macam pagi itu. Karena gua SMP siang kan. Oh, Jadi kalau pagi siang, gua latihan bola dulu. Jam 7 udah sampai sana. Itu sampai kalau mau berangkat tuh sehari sebelumnya gua nyuci sepatu terus. Saking senengnya main bola. Jadi bangun habis subuh sholat udah langsung berangkat tuh. Masuk lapangan jam 7, jam 6 udah di sana gua. Latihan latihan dulu baru setelah jam 7 kita keliling lapangan. Benar-benar latihan setiap hari. Ya pokoknya sampai waktu itu ada junior ya, under 13 14 ya. Gue ikut dapet lah jadi main regular gitu, setiap ada kompetisi tiap 3 bulan 16 kali. Sampai ada pencarian bakat dulu di Sinyo Aliando di Ragunan. Oke. Gue kepilih tuh dari sekian banyak klub, salah satunya gua gitu. Situlah. Nah, jadi kalau kita habis latihan di situ, kalau PSSI main di Stadion Utama Senayan, kita jadi anak gawang. Oh. Jadi inget banget tuh waktu itu Indonesia Garuda namanya dulu Garuda kan namanya Garuda tuh main sama Korea apa siapa sama Arab tuh gue jadi anak gawang, seneng banget tuh lihat Ponirin Meka dulu pelatih gua. Iya. Terus dulu ada Ajat Sudrajat waktu itu segala macam. Jadi benar-benar tahu tuh vibe-nya rasanya main bola kayak. Tapi itu juga gue pernah dengar statementnya Guardiola segala macam. Mereka pun juga dulu anak gawang loh mas. Gue ngerasa jadi anak Rata-rata gawang. seperti itu yang berhasil. Ini harapan gue ada mudah-mudahan ada bola yang ngaco terus gue tangkap gue ngelempar itu rasanya kayak apa? Seneng. Padahal anak gawang ya. Padahal anak gawang. Enaknya apa kalau anak gawang adalah kita foto-foto, salaman. Wah itu kalau yang itu masa terindah gue ya gitu ya. Jadi main bola itu emang cita-cita gue. Nah pada zaman itu seperti apa sih mas pendidikan Ragunan? Ya, gue inget banget. Zaman dulu PSSI dulu namanya lupa. Jadi ada yang PSSI yang dikirim, inget pelatihannya. Ada namanya senam Brazil. Jadi kita melakukan senam Brazil. Gue nggak bakal lupa tuh gini caranya gini. Jadi metodenya udah kayak Brazil. Karena Brazil tuh jadi secara fisik kan mirip sama kita. Oke. Di PSSI pada tahun segitu pendidikan PSSI ke sekolah-sekolah bola itu pakai senam Brazil itu. Sampai gue hafal caranya gitu. Terus kalau habis, gue inget banget yang gue nggak lupa. Jam 9 habis latihan bola. Kita harus nendang gawang, harus kena tiang. Kalau nggak kena tiang, kita nggak boleh istirahat. Wow. Gila nggak lo? Dari titik yang nendang bebas tuh, kalau golin biasa, harus kena Tiang, gawang. ya? Sampai berapa kali, kalau nggak bisa ya udah jam 10 baru bisa keluar. Jadi harus benar-benar kena gawang. Sangat keras kan mas? Wah iya, main bola tuh nggak gampang. Sama kayak main musik, capek di awal. Jadi kalau lu bandingin, mungkin kalau kita tahu aja gitu loh. Junior sekarang dengan zaman Ragunan apa segala macem. Jadi menurut gue gini, maksud gue, apalagi tadi dulu bicara mental kan, apakah pemain bola kita sekarang tuh tidak mengalami pendidikan ala Ragunan? Gue kurang ngerti sih, menurut gue gini. Jadi sama kayak kita main musiknya. Ada orang tingkat musikalitasnya kan beda-beda. Sama-sama jago tapi musikalitas. Nggak semua musikalitas kan, mentalitas manggungnya juga beda. Lo ditonton 1 orang sama tonton 1000 orang, kalau emang jiwa lo manggung, apapun lo harus tetap harus smile kan. Nah sama main bola juga kayak gitu. Mungkin di sini nggak ada sekolah yang namanya pendidikan mentalitas kali ya. Mungkin di musik nggak ada gitu. Jadi menurut gua harus ada pendidikan formal yang mengajarkan kita bagaimana kita bersosial, bagaimana kita menyikapi setiap hype yang kita punya. Mental fight itu. Bagaimana kalau jadi lo tiba-tiba gaji lo dari 50.000 sampai 10 juta, kita nggak tahu. Nah itu treatment itu menurut gua harus ada sih di Indonesia. Ya karena kan maksud gua gini mas, Jadi gini lo main musik, lo main bola, jangan niat lo mau cari duit di bola atau cari musik. Jadi musik atau bola itu adalah bagian tanggung jawab lo, itu yang nggak ada sih menurut gua. Mungkin ya, salah maaf kalau. Iya. Karena kan maksud gua gini loh mas, mungkin kita agak ngelebar sedikit lah ya, tentang bola nasional lah. Orang banyak, ya gua juga bukan so tau, gua baca lah. Komentar-komentar orang tentang mungkin pendidikan kita, yang mungkin liga kita, yang mungkin PSSI-nya, mungkin apa segala macam yang sekarang. Zaman lu sudah seperti itu nggak sih? Sudah banyak kontroversinya? Udah sih, tapi kan kita waktu masih kecil nggak mikirin kayak gitu. Cuman kalau menurut gue sekarang, sekolah bola itu harus banyak sih menurut gue. Dan sekolah bola itu harus bersaing antara sekolah satu dan sekolah lain. Sama kayak ada sekolah. Ini nggak terjadi? Enggak. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu, maaf kalau salah. Kayak sekarang ada sekolah negeri, sekolah swasta. Kenapa orang-orang lebih milih sekolah swasta sekarang? Karena sekolahnya bagus dan sekolah swasta kan ada kelasnya. Mungkin sekolah bola harusnya kayak gitu. Enggak, karena kan gini, kalau bicara Liga Inggris, Liga Spanyol, di luar negeri ada sekolah bola. Iya, persaingan di situ tuh memang bagus, makanya liganya bagus. Nah, di kita nggak terjadi tuh? Nggak ada. Mungkin maaf, sorry kalau gue salah.
harusnya ada sekolah bola yang nggak cuma ngajarin bola, tapi bagaimana attitude bermain bola, bagaimana suatu hari lo menjadi pemain bola. Jadi mentalitas itu dipupuk dari sekarang. Bukan cuma spiritnya doang, spirit bisa capek. Tapi kalau mentalitas lo kuat, lo mau capek kayak apa, lo bisa jadi kayak Ronaldo. Porsinya seperti apa sih Mas? Menurut gua pas lu zaman dulu Ya, teknis dan waktu- teknis dan non teknis itu Kalau waktu kecil sih gue cuma diajarin kan bermain yang baik, ngoper yang baik, ngegolin bagaimana caranya, cuma itu doang sih. Tapi kalau setahu gue di sekolah bola tuh ya ada tes tulisannya, setahu gue ya di luar negeri. Nah, misalnya gini, kayak lo mau ujian SIM, kan ada tulisannya, Iya. lampu merah. Ya harusnya mungkin sekolah bola mungkin ya. Lo kalau ada pemain di sana, lo pilih yang C apa B. Nah itu kan ngerti nggak sih lo? Jadi kita diajarkan untuk menjadi mungkin musisi yang cerdas atau pemain bola yang cerdas, bukan sekedar kuat atau hebat. Akhirnya pemain yang bisa survive ada pemain yang cerdas. Makanya orang nyebut ada pemain bola yang cerdas, pemain bola yang cepat. Ya kalau kita lihat Messi, bukan soal hebat, cerdas dia tuh. Iya, cerdas ya pasti. Orang cerdas itu kan orang yang bisa memanfaatkan momen secepat mungkin, meskipun dalam kondisi sulit apapun. Kapan dia harus bawa, kapan dia harus umpankan, itu kan perlu kecepatan, itu perlu kecerdasan. Nah, Harus ada sekolah kecerdasan ya. iya, harus dilatih kecerdasannya. Oke. Sorry, ini cuma abal-abal. Iya. Maksud gua ya at least paling nggak gini Mas. Maksud gua kan ini kok bukan cerita dari lu tuh bukan cerita abal-abal kan. Lu pernah mengalami Iya, gue ngalamin itu. Gitu. lu pernah mengalami masa itu dan ya satu pertanyaan gua gitu. Kenapa tiba-tiba akhirnya lu nggak terus di bola? Dan kenapa akhirnya musik? Karena pas saat itu gue inget banget waktu gue kelas 3 SMP ada pemain yang gue pikir gue udah jago. Ini ada pemain anak daerah jago banget. Orang nggak banyak ngomong tapi tiap main bawa bola stabil. Dia ngelewatin senior gue yang umur 18 tahun. Dia bisa ngegolin, bisa bawa bola kayak Maradona. Waduh, kayaknya gue lawan dia aja udah nggak bisa. Udah jago main band aja deh gitu. Tapi akhirnya artinya tidak spirit gue untuk nonton sepak bola nggak pernah berubah. Itu tetap ada di jiwa lu lah ya. Jadi bukan mental sebenarnya gue udah tahu ada yang lebih bagus daripada gue nih. Gue nggak mungkin bisa ngejar karena setiap ada pemilihan dia terus yang kepilih. Lama-lama gue nggak kepilih ada yang lebih bagus. Masa gue harus jadi back nggak mungkin karena badan gue kurus dan gue tahu diri. Ada Lu dulu posisi? striker. Dari gelandang sayap kanan jadi striker. Itu yang paling diinginkan semua orang kan? Padahal gue sebenarnya nggak mau jadi striker, gue mau jadi gelandang. Gue seneng ngatur gitu. Akhirnya kepake juga ketika gue main musik. Gue jadi leadership gue kuat gitu. Gue bisa mengatur komposisi, bisa ngatur teman-teman di orkestra. Akhirnya ternyata gue di sini. Mungkin begitu kali ya. Ya mungkin kali ya. Maksud gue memang konsep kita jadi pemain bola itu menjadi orkestrator ya, gelandang itu tuh memang sangat penting ya. Penting banget. Ya. Penting, gelandang tuh. Lu ngatur dinamika permainan. Yes, lo lihat Gerrard, lo lihat Xavi. Biasanya tim-tim sukses itu punya gelandang yang bagus. Lihat City Itu deh. perlu fisik yang gokil dong. Bukan menurut gue bukan fisik, kecerdasan. Oke. Fisik kan kalau pemain tengah nggak harus cepet, dia harus kadang ya kayak Beckham deh. Beckham main tengah kan nggak harus cepet, umpannya udah pasti tepat. Kita lihat Gerrard, kita lihat siapa sekarang sih De Bruyne gitu ya. Iya. Kan gila. Gokil. Henderson nggak cepet, tapi umpannya tepat, akurasi tepat segala macam. Menurut gue perlu biasanya nih tim yang sukses bisa juara di liga adalah minimal punya satu sentral. Kedua sepak bola modern itu harus punya back yang bisa menggantikan sayap. Menurut gue itu doang. Lihat City deh. Rata-rata begitu. Gila sih menurut gue. Rata-rata begitu semua sekarang. Wah gila ini coach Denny Casmala. Gue mah pengamat, seneng banget gue. Yoi. Tapi satu lagi yang gue sebel adalah kalau nonton PSSI, bukan tim nasionalnya. Itu komentatornya gue sebel banget. Komentator tuh selalu, gue nggak ngerti apa itu emang disuruh sama pemerintah atau supaya positive thinking. Tapi realitanya lawan lebih bagus dari tim nasional. Itu kalau lawannya bagus nggak pernah dipuji sama si komentator sih menurut gue. Tapi salah nggak sih kalau gue realistis gue Mas terhadap sepak bola Indonesia karena buat gue bukan fan bola, gue fans bola, gue nonton bola segala macam. Tapi mungkin banyak orang yang kayak gue gitu, realistis terhadap prestasi timnas yang begitu-begitu melulu gitu. Sehingga akhirnya kadang-kadang banyak juga loh yang bicara di sosial media kalau mereka terang-terangan kalau mereka sudahlah timnas kita gitu-gitu aja gitu loh. Bulu tangkis jauh lebih oke. Panjat tebing jauh lebih oke. Bola kita segala macem begitu-begitu mulu karena ya macam-macam lah, lu bilang tadi mentalitas, ada politisasi segala macem. Sementara kita 270 orang gitu loh. Nah, menurut gua gimana ya Mas ya? Gini loh. AMF itu kita selalu nomor 2.
Pernah Belum nomor 1 waktu itu yang siapa yang under 19 itu doang itu. 11. Udah gitu Makin tua makin belai. nanti ada Piala Asia, ada maksud gua skeptisnya, aduh Piala Dunia itu jauh sekali dari kita. Menurut lu gimana? Sebenarnya paling gampang gini. Ada satu cabang olahraga kita yang menurut gue cukup stabil, bulu tangkis. Belajarlah PSSI dari bulu tangkis, itu aja udah. Lo perhatiin mentalitasnya pemain bulu tangkis Indonesia itu gila sih menurut gue. Kenapa bisa juara? Bukan cuma mainnya, mentalitas. Bagaimana seorang pelatih, bagaimana yang namanya apa kalau itu PBSI ya? Iya. Itu bagaimana dari situ secara manajemen juga bagus, pemilihan pelatih bagus, pemain bagus, filterisasi buat pemain juga bagus. Kalau menurut gue nggak usah jauh-jauh, PSSI belajar situ aja deh. Iya, ya. Pasti ada sesuatu yang miss nih dari PSSI. Bagaimana mereka Bukan sesuatu banyak Mas kayaknya. Ya whatever lah namanya. Yang paling gampang, mungkin kalau orang bilang harus belajar luar negeri ya mungkin salah satu. Tapi paling gampang adalah lihat aja PBSI, kenapa bisa menelurkan pemain muda bagus dan stabil. Kita tuh punya mental itu, tapi nggak ada yang ngarahin gitu. Gue rasa kalau Mourinho ke sini yang dimaki-maki nggak cuma pemainnya, PSSI gitu. Jadi lu tidak optimis? Optimis gua. Eh? Mesti dirubah caranya Indonesia. Dengan konsep sekarang lu tidak optimis ya? Ya tapi susah juga. Ya gua nggak yakin. Satu lagi karena apa? Kan kalau sepak bola Ya, kita kan, agak- sorry, pemerintah kan nggak boleh ikut campur kan. Iya. Ya, tapi yang pemerintah nggak ikut campur aja ambiar gitu. Ya nggak tahu sih. Tapi jelas, mungkin gua nggak optimis. Tapi gua menang kalah PSSI, ya gua tetap bangga lah. Iya. Lo tau nggak, meskipun kita kalah, gue ngegolin 1 aja gue nangis loh nonton bola. Meskipun kita kalah gue sedih, tapi kalau menang ya gue. Itu sebenarnya Mas. Maksud gua tidak sepak bola itu tetap olahraga paling besar di dunia. Walaupun kita tidak berprestasi, bukti kemarin 270 juta orang kita masuk final, semua orang ngedukung. Semua orang apa, tapi lagi-lagi kita di PHP lagi gitu kan, maksud gua. Sama, satu lagi, doanya salah. Indonesia kan doanya mau menang. Ya kalau semua negara pengen doanya menang yang paling banyak yang mana? Kalau bukan doanya bukan menang. Doanya semoga pemain kita bisa bermain dengan baik. Doanya supaya kita bermain dengan Jadi kompak. mereka nggak pressure juga ya? Bukan, jangan doa mau menang, pressure. Bener nggak sih gue? Iya. Mari kawan-kawan kita doakan semua menang. Alhamdulillah, nggak penting menurut gue. Doakan supaya pemainnya main bagus. That's it sih kalau gue ya gitu ya. Oh, iya. Dasar Komentator juga gitu menurut gue. Mari kita doakan biar menang. Kok menang gitu? Jangan doakan menang. Tulisan Tuhan. Ya soalnya secara industri tetap seksi sih timnas itu. Cuman ya maksud gua ya gimana ya, nggak menang-menang juga, nggak juara-juara karena kan Ya pokoknya kelak. ini loh Mas. Sorry, menang kalah PSSI, tim nasional gue tetap sayang. Mas, Vietnam itu udah gila jumpingnya loh. Vietnam itu kualitasnya udah gila. Iya. Vietnam kita ya walaupun kemarin Kita lawan bertahan lagi. iya gitu. Dikit lagi kebobolan berapa kali itu. Oke. Tadi kita udah dengar cuplikan dari Mas Denny Casmala tentang klub favorit dia Liverpool, tentang historis dia pemain bola yang ternyata banyak orang nggak tahu gitu. Dulu dia pemain bola gitu kan ya. Oke Mas, gua sekarang bicara tentang 2022. Gua bicara 2022. Ini kita ini pertengahan musim nih ya. Oke. Ini akan ada, gua nggak tahu akan adakah transfer yang luar biasa di tahun ini. Dan Semoga Mbappe pindah ke Liverpool. ya Liverpool sih ngincer menurut gue itu cocok. Mbappe Liverpool sih dengan karakter pemain gitu Ya sih kalau dia cocok. pindah ke Real Madrid itu bego sih menurut gua. Nggak bakal bisa juara loh gitu. Nah, 2022 menurut lo akan ada transfer mencengangkan nggak? Kalau sekarang sih menurut gua cuman Tengah musim nggak tahu ya, tapi gini nih. Gue selalu baca sih, setiap ada transfer di musim dingin adalah gambling misalnya. Ya, jarang berhasil. Karena pemainnya harus adaptasi, sementara sistem yang udah ada harus berjalan gitu. Nggak semua pemain punya kemampuan bisa beradaptasi. Dengan Kecuali Bruno Fernandes. Itu edan sih menurut gue MU pada saat itu, dia masukin Bruno jadi gitu. Kalau menurut gue musim panas itu nggak akan terjadi banyak kejutan. Tapi nanti nih, bulan Juni, Juli sih menurut gue bakal gokil. bakal ya. Situ ada Haaland yang bakal pindah, terus si Messi apa? Iya, Mbappe juga. Mungkin Ronaldo juga mungkin pindah. Mungkin kalau nggak seperti Iya ini. ya, semalam udah WhatsApp gua katanya. Messi juga kasih statement kalau nggak juara champion gue Kalau menurut gua sih PSG ada kans sih juara champion. ada kan sih ya. Tapi kalau kita ngomong transfer lagi, Mbappe, Messi, Haaland Haaland pasti udah pindah tuh pasti ya. Haaland pasti. Haaland, tuh. menurut gua kalau gua ngomong Liverpool ya bisa dapat kata kalau Messi dijual apa sih Salah dijual atau Mane dijual ya dapat dua-duanya sih mungkin aja sih menurut gua.
Karena gue rasa pemain-pemain sekarang cerdas gitu. Akhirnya bukan uang yang mereka pikirin, mereka perlu pride kan, mereka perlu piala. Dan biasanya piala itu kelihatan dari pelatihnya siapa. Nah tapi kan kalau kita bicara Liverpool, bicara Chelsea, bicara Manchester City, menurut gua konsepnya kan udah jalan. Ya. Mereka siapapun pemainnya kelas A apa kelas B itu. Kalau City, perut gue nih, nanti Juni-Juli banyak yang dijual pasti, yakin. Karena mainnya udah mulai, masa udah mulai lewat, udah 29, 30 gitu. Iya. Emang masa-masa di umur gue sama kayak Liverpool. Liverpool pasti yang udah umur 20, 30 ke atas udah mulai pindah nih. Karena mereka harus regenerasi gitu. Karena Tuchel Klopp tinggal 3 tahun lagi. Iya. Jadi dia harus ninggalin pemain yang suatu hari kalau dia ini harus dapat main yang muda, harus main di bawah 25. Tapi menurut tuh bukan musim dingin ini ya? Menurut gue nggak banyak sih. Karena kan gini menurut gua Mas, kan harga transfer ini kan juga udah semakin gila kan. Maksudnya klub beli pemain seharga 150, 120 nggak mungkin lah. Udah apalagi sepele. banyak yang gratis tahun Juli. Nah, tahun depan banyak yang gratis, pasti ada ya. Pasti ada gitu. Pasti ada dan maksud gua juga nggak bisa dipungkiri sekarang klub itu mencari short time loh. Ya sekarang 1 musim, 2 musim mereka nggak dapat piala tuh bisa. Pokoknya gara-gara si PSG ngerusak cara transfer, jadi orang nyari gratisan, bener itu. Karena pemain sekarang daripada transfer mending gajinya mahalin. Di sisi pemain juga transfer yang untung klub. Sementara gue gaji cuma 100 ribu aja terus gitu. Mendingan abisin aja dah gitu. Ntar tinggal cari klub yang mau gaji gede itu doang. Nggak tahu nih di kepalanya Mbappe, Haaland atau pemain top ya 3 besar itu kira-kira mau mikirin uang apa pride itu doang sih. Tapi kalau gue ngomong ada pemain Inggris yang main di Dortmund bagus banget tuh. Masih 18 tahun, gue lupa namanya siapa tuh. Itu Bellingham, itu gila itu Gerrard muda banget itu. Itu bakal jadi udah mulai diincar nggak? Udah mulai diincarin, udah jadi pembicaraan. Lo buka YouTube-nya Bellingham tuh mainnya gila banget, gila itu. Itu menurut gue bakal bisa di Madrid. Kalau kemarin si MU beli siapa sih? Sancho. Menurut gue Sancho dapat bola dari si Bellingham. Si Haaland tapi itu yang harusnya diambil. Itu yang incarannya si Liverpool sama Madrid sama Barcelona. Itu gila itu. Tendangannya kenceng, larinya kenceng. 18 tahun mainnya mateng. Itu sih menurut gue kalau kita ngomongin Haaland, terus si Haaland terus si Mbappe udah biasa. Ini sih Bellingham sih menurut gue gila sih. Agak mikir ya. Lewandowski akan pindah nggak menurut lo? Ya, umur segitu. Kalau menurut gue sih nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia udah piala mulu loh. Dia nggak mungkin. Sekarang kalau pindah juga dia umur udah berapa? Iya, nggak akan. Kalaupun pindah mungkin gue bukan tim nomor 1-2 ya, mungkin ya bukan yang Joshua 2 ya mungkin ya. Juventus itu nggak mungkin beli. Pogba pindah film gua. Pindah ya? Pindah. Pogba pindah ke Juve sih. Di MU pun juga dia udah kayaknya nggak dipakai, entah karena ya kan umur ya 28, 29, 28, 29. Pogba orang kontraknya udah habis kan bulan udah. Tapi tetap di 2 nama itu Mas ya. Mbappe sama Haaland ya. Yes, Mbappe. Itu yang pasti akan kita tunggu ya. Klubnya siapa itu? Liverpool kayaknya udah pasti. Tapi nggak apa-apa nih nggak dapat sih. Udah beli Bellingham ya. Itu gila jago banget itu. Oke Mas. Kita prediksi gila-gilaan aja Mas. Kita prediksi gila-gilaan aja. Liga Inggris siapa juara? Masih City. Masih City atau Liverpool dah itu aja. Gua fans Chelsea. Chelsea bisa ngelawan kah? Gua ngomongin Chelsea. Kita belum ngomongin Chelsea dari tadi. Iya, belum ngomongin Chelsea. Chelsea itu menurut gue punya strikernya menurut gue yang muda-muda gagal sih menurut gue. Si Havertz terus satu lagi siapa sih yang muda tuh? Itu masalahnya mereka memang. Itu menurut gue Liverpool Chelsea. Cuma hebatnya si Tuchel bisa mainin pemain yang nggak jelas tapi bisa ngegolin. Itu hebatnya Tuchel. Justru golnya dari gelandang, dari back. Terus begitu siapa bekas Everton itu masuk lagi si Lukaku ngegolin. Emang goal getter cuma dia. Si 2 pemain Inggris Jerman tuh menurut gue gagal. Tapi hebatnya ya kalau menurut tapi permainannya kan enak juga kan. Cuman ya nggak gol-gol gitu. Iya, menurut gue dia nggak ada goal getter. Nggak ada star sih menurut gue. Cuma Lukaku doang. Jadi nggak bisa ngelawan Chelsea City ya? Menurut gue nggak bisa. Tetap City? Tapi backnya bagus loh Chelsea. Backnya bagus, iya makanya maksud gue. City ya Mas ya? Gue terus terang, kita ngomongin Chelsea ini, tengahnya siapa yang bagus? Gue tanya sama lo. Menurut lo? Gue Kovacic sama Jorginho. Kalau Jorginho ya Kovacic menurut gue nggak sih. Jorginho udah terbukti. Kovacic itu bekas Madrid kan? Iya. Tapi kan dia main nggak main nggak.
Berarti nggak stabil. Tapi Kante bukan pengatur, dia breaker lah. Ya Dia Kante penghancur. umur berapa? Udah lewat sih menurut gua. Nggak mungkin menang. Aduh, fans Chelsea ini. Let's say 4 besar sih umur gua udah. Kayak Oke. kemarin tiba-tiba nomor berapa? Akhirnya kan nomor 4. Iya. Oke banget. Liga Italia, AC Milan, kita bicara AC Milan, Inter Milan. AC Milan, Inter Milan. Salah satu itu. Lu AC Milan kayaknya udah saatnya deh. AC Milan ya? Tetap Udah lah kemarin Inter Milan. Milan ya. Kita berharap Milan ya. Jarang di Liga Italia itu berturut-turut juara jarang. Liga Spanyol? Liga Spanyol Madrid lah. Madrid ya. Kayak nggak tersentuh dia tahun ini ya. Tentu. Kita nggak usah bicara. Jerman kita belum ngomongin. Aduh Mas itu Cuma satu. Bayern Munchen, PSG juga kayak udah pasti Ligue 1 tuh udah pasti itu. Liga Champions. Liga Champions gua nggak bicara juara deh. Semifinal 4 tim. Bicara 4 tim menurut gua. Prediksi aja Mas. Liverpool City, Madrid, PSG. Oh, tidak ada Bayern Munchen itu ya. Lu yakin PSG ya? Ya maksudnya lu Ya, waktu Bayern Munchen tuh gue yakin karena waktu itu ada Coutinho sama si yang main di Liverpool sama sekarang. Iya. Oh, pemain Spanyol. Iya si Thiago Thiago. Alcantara. Itu gue udah lihat. Ini edan ini. Tengahnya kuat. Sekarang waktu Bayern Munchen tengahnya enggak. Tapi Thiago di Liverpool oke. Bagus. Asik ya. Bagus. Dia memang tidak main cepat tapi ritme. Tapi iya. Iya. Asik ya. Gue juga Stabil. fans. Mentalitas si Thiago Alcantara. Lain udah. Oh jadi lu tidak menyebut Bayern ya? Enggak. Madrid memang Madrid, PSG, City, Selalu- Liverpool. Madrid. Kalau mungkin ada kejutan, mungkin MU. Masih mungkin. Karena MU tuh mentalitas championnya gila. Oh, oke. MU ya. Mungkin aja. Kita nggak tahu loh. Ada Ronaldo soal situ. Agak jauh dikit. Tahun ini ada Qatar. World Cup. Inggris. Oke. Pemain yang muda-muda. Karena gua naksir si Bellingham itu bakal berarti rising star. Dia udah dipanggil timnas. Udah, cuman belum dimainin. Oke. Ya, Toki itu udah main kan? Udah ada tapi nggak belum dimainin. Yang dimainin malah si Oke. Sako gitu. Inggris loh Mas ya. Ini kalau si Bellingham Dortmund juara nih, udah pasti. Wah. Pilihan gue Inggris dah. Inggris atau Argentina. Oke. Sorry, Inggris atau Portugal. Kita masih akan jauh tentang Piala Dunia. Kita akan lu setuju nggak Mas gini Mas? Gue setuju kalau gue diundang lagi ntar Oke, ngomongin. pasti dong. Terus. Mas, lu tahu kan maksud gua tahun di mana ada Piala Dunia, tahun ini ada Qatar nih Piala Dunia. Itu juga sebenarnya gua ngelihat agak ada dilema buat pemain. Kayak Coutinho, dia tiba-tiba gua mau pindah ke klub mana aja, yang jelas gua harus main supaya gua bisa main Piala Dunia. Terus tim-tim juga di klubnya juga berusaha menunjukkan individual terbaiknya biar dia dilirik timnas. Ya. Itu menjadi dilema nggak sih menurut lo? Gini loh, sama kayak setiap orang hidup pasti punya World Punya Cup goal. kita Punya semua goal, orang punya- pemain dong. punya goal ya. Lo punya band, lo bandnya meledak misalnya, ya itu rezeki ya. Ada yang sukses meledak, ada yang enggak, ada yang situ aja. Sama sih menurut gue pencapaian tertinggi pemain bola adalah piala. Iya. Piala yang jelas-jelas piala loh ya. Piala itu artinya sesuatu yang sudah di mata dunia secara personal ataupun secara tim adalah pencapaian tertinggi. Lo udah juara champion, udah juara apa tapi belum pernah Piala Dunia. Iya. Kalaupun bisa main juga akan jadi cerita. Iya, itu maksud Jadi gue. menurut gue gol, jadi menjadi pemain di sebuah Piala Dunia itu akan jadi cerita dia sampai seumur hidup. Atau dia mati pun akan jadi cerita, akan cucu segala macam. Menurut gue ya orang berbondong-bondong itu untuk mencapai itu. Justru menurut tuh bukan jadi negatif ya, malah positif ya. Semua pemain akan menampilkan pemainan terbaiknya mereka. Ya, Untuk even bisa- di klubnya pasti pengen jadi pemain terbaik sih. Apa yang terbaik lah buat timnya. Kalau sampai Piala Dunia kan udah pasti udah kayak menuju surga loh. Gila loh. Itu udah the highest itu Mas. Kita bisa nonton di TV aja udah seneng. Apalagi lo nonton di sebuah Piala Dunia, lo nonton Prancis final. Apalagi pemainnya ditepuk tanganin, gila sih menurut gua. Jadi final tahun ini Inggris lawan Argentina deh. Nggak pernah menang tapi Inggris. Aduh. Oke Mas Denny, gila. Seru banget ngobrol sama Mas Denny, detail banget dan ya teman-teman, jadi edisi kali ini kita membahas tentang 2021 dan prediksi 2022 dengan bumbu-bumbunya. Salah satu yang menarik tadi adalah obrolan tentang timnas gitu loh, karena Mas Denny punya pengalaman dulu di junior di Ragunan dan tetap dong Mas punya harapan dong timnas kita di 2022. Sampai kapan juga gue cinta timnas. Oke. Nggak akan berubah. Kalau sakit hati gue udah siap. Liverpool kalah gue udah siap. Timnas kalah udah siap. Ya tinggal nunggu waktunya aja sih menurut gue. Oke.
Siap, thank you Mas Denny. Sama-sama, Thank Ain. you Football Rockers. Ya. Nih edisi kita kali ini seru banget. Tungguin yang berikutnya kita akan ngobrolin terus tentang sepak bola dari sudut pandang musisi. Karena kadang-kadang banyak nggak tahu Mas ya kalau kita lagi nongkrong, lagi di backstage apa-apa, kita mau manggung kita nggak ngomongin musik ya Mas. Ya, kasih tahu orang-orang juga kalau lo kan main berarti jam 10 udah kelar dong. Begitu malam minggu Liga Inggris pasti nonton bola. pasti. Kalau nggak main bola kita main PS. Yo iya. Oke guys, thank you. Gua Denny Jasmala. Bye bye. Rock and